Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Sumarwati MPD, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pemanfaatan ChatGPT dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah, mulai dari cara mengakses hingga contoh penerapannya. Izin memperkenalkan diri, saya Davina Mega Aisyahara dengan NIM F0425064. Saya Aisyah Ulfia Salsabila dengan NIM F0425061. Nama saya Derafa Yusari Niza dengan NIM F0425065. Apa sih ChatGPT itu? Nah, ChatGPT adalah sebuah aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu kita untuk menghasilkan teks secara otomatis. Artinya, kita cukup memberikan perintah atau pertanyaan, kemudian ChatGPT akan memberikan jawaban dalam bentuk tulisan. Aplikasi ini juga bisa digunakan dalam berbagai hal, terutama dalam bidang pendidikan, seperti misalnya untuk mencari ide, kemudian juga untuk menjelaskan materi, dan juga untuk membantu kita dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ChatGPT dalam proses penulisan karya tulis ilmiah? Alasannya, karena ChatGPT dapat membantu, mempermudah, dan juga mempercepat proses penulisan karya tulis ilmiah. Misalnya saat kita kesulitan untuk mencari ide, atau juga saat kita kesulitan untuk memahami materi. Jadi kita bisa langsung bertanya ke ChatGPT. Selain itu, ChatGPT juga bisa membantu kita dalam merangkum suatu informasi yang panjang, sehingga nantinya akan dirangkum dalam kalimat yang lebih singkat dan juga jelas, serta dapat membantu kita untuk memperbaiki tata bahasa. Namun, meskipun sangat membantu, kita juga perlu mengecek ulang kembali supaya informasi yang kita dapat itu jelas, akurat, dan juga tidak terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mengunduh ataupun mengakses ChatGPT? Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengunduh ataupun mengakses ChatGPT. Cara yang pertama, Anda dapat membuka melalui browser seperti Google Chrome, lalu mengunjungi website resmi dari ChatGPT yaitu chat.openai.com. Nah, dari sana pengguna bisa langsung login atau membuat akun terlebih dahulu. Atau ada juga cara kedua yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengunduh melalui Play Store ataupun App Store. Dari sana, pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi yang tersedia. Nah, selanjutnya, cara untuk menggunakan ChatGPT cukup sederhana. Pertama, Anda perlu memasukkan perintah atau yang bisa disebut sebagai prompt pada kotak teks yang tersedia. Selanjutnya, setelah prompt selesai dibuat, tekan tombol Enter, maka ChatGPT akan langsung menghasilkan respons yang sesuai dengan prompt yang telah dibuat. Misalnya kita ingin membuat mengenai latar belakang suatu masalah atau merangkum jurnal, maka kita dapat langsung menuliskan pada kotak teks yang tersedia. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan ChatGPT perlu dilakukan verifikasi kembali supaya hasil yang diinginkan sesuai dan akurat. Berikut merupakan tampilan yang akan terlihat pada ChatGPT ketika Anda ingin menuliskan suatu prompt, maka ChatGPT akan langsung memberikan hasil yang sesuai dengan tampilan yang ada di samping. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan penggunaan ChatGPT pada penulisan karya ilmiah. Salah satunya yaitu untuk membuat latar belakang, menyusun rumusan masalah, atau memparafrase kalimat. Nah, penggunaan ChatGPT sangat membantu dalam mempercepat proses penulisan karya ilmiah. Namun perlu dipahami bahwa penggunaan ChatGPT perlu dilakukan secara bijak dan juga tidak boleh menggantikan pemikiran dari penulis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan ChatGPT ini. Untuk kelebihannya, ChatGPT ini sangat cepat dan juga praktis untuk digunakan, sehingga sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas secara lebih efisien. Selain itu, penggunaan ChatGPT ini juga sangat mudah, bahkan untuk para pemula yang bahkan belum memiliki pengalaman dalam menggunakan AI sebelumnya. ChatGPT ini juga sangat membantu kita dalam menemukan informasi-informasi materi, terutama ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam mencari penjelasan materi tersebut.
Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan dari penggunaan ChatGPT ini adalah informasi yang didapatkan dari ChatGPT ini tidak 100% akurat. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Oleh karena itu kita tetap harus mengecek ulang atau memvalidasi informasi tersebut dengan sumber-sumber yang lain. Selain itu, kekurangan dari ChatGPT ini juga kita tidak boleh menjadikan informasi dari ChatGPT ini sebagai plagiarisme, sehingga kita harus mengolah informasi tersebut menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi pada sesi terakhir kita kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, aplikasi ChatGPT ini sangat berguna bagi kita semuanya, terutama buat para mahasiswa yang sedang kesulitan dalam mencari penjelasan materi-materi yang sedang dipelajari, dan juga dapat membantu kita dalam penulisan karya ilmiah apabila dilakukan secara tepat. Namun, informasi yang didapatkan juga harus dilakukan pengecekan ulang agar informasi tersebut dapat benar-benar akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.